Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran SKI pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran SKI hari ini, kita akan membahas tentang pendalaman materi, yaitu soal akhir semester yang minggu lalu telah kalian kerjakan, dan mari kita bahas bersama-sama, yaitu pada halaman 55 di buku LKS-nya. Nomor 1, peperangan yang terjadi di Khaybar merupakan perang antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Nomor 2, Nabi Muhammad mempersaudara kaum muhajirin dengan kaum ansor di rumah milik Abu Ayyub. Nomor 3, Hindun merasa dendam kepada Hamzah yang merupakan paman Nabi karena kematian ayahnya yang bernama yaitu Utbah. Baitul Ridwan dilakukan kaum muslimin bersama Rasulullah setelah mendapat kabar berita kematian Utsman bin Affan. Nomor 5, sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri disebut Isar. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah adalah kaum muslimin hanya diperbolehkan mengunjungi Ka'bah pada waktu ibadah haji selama 3 hari. Nomor 7, kaum muhajirin yang dipersaudarakan Rasulullah ketika berada di Madinah berjumlah 70. Nomor 8, arah kiblat yang pertama umat Islam sebelum Ka'bah adalah Baitul Maqdis. Nomor 9, rombongan kaum muslimin bersama Rasulullah yang hendak mengunjungi Ka'bah di Mekah terjadi pada bulan Zulqa'dah. Kemudian selanjutnya nomor 10, perjanjian yang dibuat Rasulullah bersama seluruh penduduk Madinah, baik Islam maupun Yahudi, demi tercapainya keamanan dan kedamaian di Madinah disebut Piagam Madinah. Nomor 11, perjanjian untuk tidak saling menyerang antara penduduk Mekah dan Madinah dalam perjanjian Hudaybiyah selama 10. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah adalah melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. 13, peristiwa yang sangat penting saat menaklukkan Mekah adalah membersihkan Ka'bah dari berhala. 14, salah satu pesan Nabi Muhammad saat akan menaklukkan kota Mekah adalah tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. 15, salah satu sahabat Rasulullah yang mengusulkan ide membangun parit Madinah adalah Salman Al-Farisi. Secara perekonomian, Mekah bertumpu pada hasil perdagangan, sedangkan Madinah adalah kota yang bertumpu pada pertanian. Kemudian nomor 17, suku Khazraj merupakan suku yang diami oleh kota Yasrib. 18, nama berikut ini merupakan sahabat Rasulullah yang gugur dalam perang Mu'tah kecuali Khalid bin Walid. Nomor 19, para sahabat Rasulullah yang tidak memiliki tempat tinggal kemudian mendiami serambi Masjid Nabawi dijuluki sebagai Ahlus Suffah. Kemudian nomor 20, keteladanan yang bisa diambil dari peristiwa Fatu Mekah adalah pentingnya memiliki sifat pemaaf dan tidak pendendam. 21, sahabat dekat Rasulullah yang marah dan tidak bisa menerima berita kematian beliau adalah Umar bin Khattab. Kemudian nomor 22, para sahabat memakamkan jenazah Rasulullah di
C. Kamar rumah beliau. 23. Allah menegaskan bahwa satu-satunya agama yang diridhoinya dalam wahyunya yang terakhir kepada Rasulullah adalah titik-titik jawabannya A. Islam. 24. Sikap Abu Bakar yang radhiyallahu an dengan wahyu terakhir yang diturunkan kepada sahabat tercintanya Nabi Muhammad adalah B. Merenung. Sahabat dekat Rasulullah yang menjadi imam sholat ketika beliau sakit yang amat parah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya nomor 26, Nabi Muhammad adalah manusia seperti pada umumnya. Hanya saja beliau menerima wahyu, beliau juga mengalami kematian. Bagi umat Islam masa awal tidak ada musibah yang lebih berat melebihi berita tentang wafatnya Nabi Muhammad. Kemenangan umat Islam pada masa-masa akhir perjuangan Rasulullah antara lain adalah A. Dibebaskannya kota Mekah. Wasiat terakhir Nabi Muhammad pada khutbah wada adalah kecuali C. Membangun kuburannya dengan ibadah. Nomor 30, firman Allah yang terakhir turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 3. Pasukan Quraisy yang menjadi tawanan pada saat perang Badar adalah 70 orang. Nomor 32, dua suku yang saling bermusuhan di Madinah sebelum kedatangan Islam adalah Aus dan Khazraj. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, di antaranya ialah Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. 34, dua agama yang ada di Madinah sebelum kedatangan Islam adalah Yahudi dan Nasrani. B. 35, suku-suku Yahudi yang tinggal di Madinah adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Peristiwa besar akhir perjuangan Rasulullah adalah Fatu Mekah. Arti Fatu Mekah secara bahasa yaitu penaklukan kota Mekah. Barisan yang memperoleh perlawanan ketika Fatu Mekah adalah pimpinan dari D. Khalid bin Walid. 38, pada saat Rasulullah singgah di Muruzahron, beliau ditemui oleh utusan Quraisy, yaitu jawabannya adalah C, yaitu Abu Sufyan. Nomor 39 berikut ini termasuk isi dari kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah antara umat Islam dengan orang Quraisy adalah B. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Lafal Muhammad Rasulullah tidak disepakati oleh utusan kafir Quraisy dalam penandatangan perjanjian Hudaybiyah, kemudian diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Selanjutnya soal siang. Langkah awal yang dilakukan Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Nomor 2, dua suku Arab yang dulu sering bertikai di kota Yathrib adalah suku Aus dan suku Khazraj. Nomor 3, disebut sebagai perang Khandaq karena pada saat itu umat Islam menggali parit. Nomor 4, jumlah pasukan Muslim dalam perang Badar adalah 313. Nomor 5, kaum muslimin yang gugur dalam perang Uhud berjumlah 70 orang. Kemudian selanjutnya nomor 6, tokoh Quraisy yang bermusyawarah untuk membahas semua persoalan yang terjadi dalam masyarakat di Darun Nadwah. Nomor 7, anggota kerabat Rasulullah yang syahid dalam perang Uhud adalah Hamzah. 8, arti nama kota Madinah Munawwarah yang telah diberikan oleh Rasulullah adalah kota yang terang benderang. Nomor 9, wilayah yang berada di dekat Madinah tempat Nabi Muhammad membangun masjid untuk pertama kalinya adalah Kuba. 10,
sahabat yang mendampingi Rasulullah hijrah ke Madinah adalah Abu Bakar. Uraian nomor 1, apa sebab kaum muslimin menderita kekalahan pada perang Uhud? Karena pasukan pemanah pada perang Uhud tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga mereka saling berebut harta rampasan perang. Dan disitulah yang menjadi penyebab penderitaan, ya, kekalahan banyak dari kaum muslimin, pasukan muslimin yang mati syahid. Apa yang menyebabkan terjadinya perang Badar? Karena kaum kafir Quraisy tidak ingin Islam berkembang pesat di Madinah. 7. Jelaskan pengertian muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah dan ansor adalah orang yang menolong orang muhajirin. Nomor 4, jelaskan contoh-contoh yang patut diteladani dari kaum muhajirin dan ansor. Jawabannya adalah mereka bekerja sama dengan baik dalam memperjuangkan agama Islam. Nomor 5, tuliskan kembali isi piagam Madinah. Nah, dalam isi piagam Madinah yang sangat dipentingkan yaitu toleransi agama lebih diutamakan, dan banyak lagi isi piagam Madinah yang lain yang dapat kalian buka bukunya kembali, pelajari kembali untuk persiapan semester ganjil ini. Nah, anak-anakku kelas 4 sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Mohon maaf, sampai di sini dulu pembelajaran SKI kelas 5 pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.